Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggri Fameliani dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Program studi akuntansi syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Ketua Prodi Ibu Melia Embun Baining SEMEI dan Sekretaris Prodi Pak Erwin Saputra Siregar SEIME. Baik, di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Adapun tujuan pengajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian laporan keuangan, yang kedua, membedakan dan menggolongkan jenis aktiva dan pasiva, yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk laporan keuangan, yang keempat, mengerti dasar dan tujuan laporan keuangan. Yang kelima, menyusun format laporan keuangan. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Dan laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim agar para pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas. Laporan keuangan yang disusun manajemen biasanya terdiri dari yang pertama, neraca. Neraca yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama periode akuntansi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode. Yang keempat, laporan perubahan posisi keuangan. Laporan perubahan posisi keuangan menunjukkan arus dana dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang kedua, penggolongan aktiva, utang, dan modal. Apa itu aktiva? Aktiva adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-transaksi di masa lalu. Aktiva mempunyai 3 sifat pokok. Yang pertama, mempunyai kemungkinan manfaat di masa yang akan datang yang berbentuk kemampuan baik sendiri atau kombinasi dengan aktiva yang lainnya untuk menyumbang pada aliran kas masuk di masa datang baik langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, suatu badan usaha tertentu dapat memperoleh manfaatnya dan mengawasi manfaat tersebut. Yang ketiga, transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya hak perusahaan untuk memperoleh dan mengawasi manfaat tersebut sudah terjadi. Susunan aktiva dan pasiva di dalam neraca adalah sebagai berikut. Yang pertama ada harta-harta. Yang kedua, aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, aktiva atau harta lainnya. Itulah susun-susunan dari harta. Nah, sekarang apa itu hutang dan modal sendiri? Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu. Adapun penggolongan hutang yaitu hutang-hutang lancar, pendapatan yang diterima di muka, hutang-hutang jangka panjang, hutang-hutang lain. Modal sendiri. Modal sendiri adalah perbedaan antara aktiva dengan hutang dan merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik. Dalam perusahaan perseorangan, modal ditunjukkan dalam satu rekening yang diberi nama modal.
dalam perusahaan yang berbentuk firma modal ditunjukkan dalam rekening modal masing-masing anggota. Adapun penggolongan modal sendiri yaitu modal saham yang disetor, agio atau disagio saham, cadangan-cadangan, laba tidak dibagi. Yang ketiga, bentuk laporan keuangan. Neraca atau balance sheet, bentuk atau susunan neraca di antara perusahaan tidak ada keseragaman, tergantung pada tujuan apa neraca tersebut dibuat. Dalam hal ini, prinsip akuntansi Indonesia menyebutkan sebagai berikut. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Bentuk umum atau susunan neraca yang banyak dipakai antara lain bentuk sekontro atau bentuk rekening adalah bentuk neraca yang mengelompokkan aktiva bersebelahan dengan kelompok hutang dan modal. Yang kedua, bentuk vertikal atau bentuk laporan adalah bentuk neraca yang mengelompokkan aktiva di sebelah atas, kelompok hutang, dan modal. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan dan biaya suatu perusahaan pada saat perusahaan pada suatu periode tertentu. Menurut PAI, perhitungan laba rugi perusahaan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran dari besarnya kegiatan perusahaan dan hasil dari kegiatan itu. Penyajian laporan laba rugi menurut PAI. 1. Harus memuat secara terperinci unsur-unsur dari hasil dan biaya. Yang kedua, dapat disusun dalam bentuk urutan ke bawah. Yang ketiga, harus dipisahkan antara hasil utama dengan hasil usaha lain-lain serta hasil usaha luar biasa. Bentuk laporan laba rugi. Bentuk yang biasa dipakai adalah bentuk stafel. Cara penyusunannya ada dua macam, yaitu yang pertama, single step, yaitu suatu cara untuk mendapatkan laba rugi bersih, yaitu dengan mengelompokkan pendapatan secara total dikurangi dengan biaya yang dikelompokkan secara total pula. Jadi, laba bersih diperoleh dengan sekali tahap. Yang kedua, multiple step, yaitu penggunaan beberapa tahap untuk mendapatkan laba rugi bersih, yaitu penghasilan dikurangi harga pokok penjualan akan diperoleh laba kotor, baru dikurangi dengan biaya operasi sehingga akan didapatkan laba rugi bersih. Laporan perubahan modal. Dalam perhitungan laba rugi, perusahaan dapat mengikuti beberapa konsep, antara lain yang pertama clean surplus prinsip. Laporan perubahan modal hanya menunjukkan saldo laba tidak dibagi awal periode, ditambah laba bersih dan elemen luar biasa, ditambah atau dikurangi koreksi kesalahan, dikurangi dividen yang diumumkan. Ini adalah konsep dari clean surplus. Dan ini adalah contoh laporan laba tidak dibagi untuk melengkapi laporan perhitungan laba rugi all inclusive. Ini laporan laba tidak dibagi dari PT Travego. Yang kedua, konsep non-clean surplus prinsip. Laporan perubahan modal hanya menunjukkan saldo laba tidak dibagi awal periode, ditambah laba bersih setelah pajak, ditambah pos luar biasa, dikurangi dividen yang diumumkan. Contoh laporan laba tidak dibagi untuk melengkapi laporan perhitungan laba rugi seperti ini. Ini adalah contoh laporan laba tidak dibagi dalam konsep yang kedua. Laporan perubahan posisi keuangan. Laporan ini berguna untuk yang pertama, meringkas kegiatan-kegiatan pembelanjaan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk jumlah dana yang dihasilkan. Yang kedua, melengkapi penjelasan tentang perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan perubahan posisi keuangan dapat disusun berdasarkan 1. Perubahan-perubahan kas atau ekuivalensinya. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam modal kerja neto, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar.
Isi dalam laporan ini biasanya dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu yang menunjukkan sumber-sumber dana, yang kedua yang menunjukkan penggunaan dana. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan aliran kas adalah untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Untuk mencapai tujuan ini, aliran kas diklasifikasikan dalam 3 kelompok yang berbeda, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan investasi, kedua penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan pembelanjaan, yang ketiga penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan usaha. Sekian pemaparan dari saya tentang laporan keuangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.